Ada kembali bersama kami di Ayu Sore, pemirsa. LSM Bidang Hak Asasi Manusia Imparsial membeberkan ratusan kasus dugaan kecurangan pemilu dengan mengerahkan aparatur negara di berbagai level. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto mencium rencana operasi kecurangan bermodus pemindahan suara untuk partai politik tertentu yang dekat dengan penguasa. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia Imparsial membeberkan temuan 121 kasus dugaan kecurangan pemilu selama masa penetapan Capres-Cawapres yakni 13 November 2023 hingga 5 Februari 2024. Kecurangan diduga turut dilakukan aparatur negara di berbagai level. Nah, secara umum berdasarkan hasil pemantauan kawan-kawan, dari kasus-kasus yang ditemukan, secara umum dapat dikatakan bahwa memang ada indikasi kuat dari kasus-kasus yang kita kumpulkan adanya penggunaan penyalahgunaan kekuasaan negara di berbagai level. Jadi ada mobilisasi mobilisasi sumber daya negara sumber daya ini kan banyak bisa orang, bisa anggaran, bisa kewenangan pengaruh untuk kepentingan kampanye dan pemenangan kandidat yang secara kuantitatif 121 ini bisa jadi ini puncak gunung es ibaratnya Ini yang berhasil kita dokumentasikan. Bisa jadi ada banyak kasus-kasus lain Adapun Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku mencium adanya rencana operasi kecurangan pada pemilu 2024. Modusnya berupa pemindahan suara ke parpol tertentu yang dekat dengan penguasa agar lolos masuk parlemen. Hasto juga membeberkan waktu rawan kecurangan pada hari pencoblosan, yakni sekitar pukul 12 siang atau jelang TPS ditutup. Baik-baiknya agar tidak disalahgunakan. Di beberapa wilayah laporan dari rapat Commander Calls yang kami lakukan tadi pagi muncul berbagai gerakan-gerakan untuk memindahkan suara dari partai-partai tertentu dipindahkan ke partai yang belum lama muncul yang dekat dengan kekuasaan. Nah ini yang kemudian juga harus diwaspadai karena mintanya tidak main-main dengan menekan para kepala desa oleh aparatur oknum-oknum dari Polri, kalau di Jawa, kalau di luar Jawa ada oknum-oknum dari TNI untuk memberikan suara per desa itu 200-300 kepada PSI. Mereka akan mengawal para saksi kami dan kemudian berbagai potensi-potensi kecurangan juga sudah kami simulasikan. Crucial time-nya misalnya jam 12 ketika ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP. Itu mereka berhak datang, kemudian dengan surat keterangan, maka manajemen surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari meminta masyarakat percaya komisi yang dipimpinnya bekerja sesuai aturan, profesional, dan selalu menjaga integritas serta netralitas, sehingga pemilu bisa dikawal secara jujur dan adil. Antisipasi mencegah kecurangan pemilu kerap dilontarkan sejumlah pihak, termasuk para capres dan cawapres. Mereka mengajak seluruh pendukungnya untuk mengawal jalannya pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya kami telah bergabung bersama dengan Ketua KPU RI 2021-2022 Ilham Saputra, Ketua Bawaslu RI 2017-2022 Abhan, dan juga Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Halili terlebih dahulu. Ini tidak main-main, Pak. Temuan Anda dan juga Imparsial dan beberapa pihak lainnya ini menemukan ada 121 kecurangan dari 13 November 2023 sampai 5 Februari 2024. Bentuk kecurangannya apakah sama dan benarkah didominasi oleh penyimpangan aparatur negara, Pak? Ya, selamat sore Mas Bremana. Selamat sore semua.
Pertama, yang penting untuk kami tegaskan, saya kira bukan semata-mata soal jumlah 121 kecurangan itu, tetapi intensitas yang semakin besar. Kalau kita sandingkan misalnya data dari pemantauan kami di bulan Mei sampai bulan Oktober, itu hanya sekitar 40-an, 50-an ya. Tapi di akhir Januari, kemudian ya bahkan barangkali juga sampai tanggal 5 Februari ya, 3 bulan lah kurang lebih kami melakukan pantauan itu, kenaikannya hampir 300%. Jadi luar biasa lonjakan intensitas kecurangan ini. Makanya kami kemudian mengatakan bahwa ini bukan hanya semata-mata kecurangan pemilu atau yang dalam banyak studi disebut sebagai electoral malpractices, electoral fraud, electoral maladministration. Ini sudah masuk ke kejahatan pemilu menurut kami. Ini sudah masuk ke electoral evil karena begitu banyak sumber daya negara kemudian dimobilisasi untuk pemenangan kandidat atau kontestan yang itu merupakan atau berdekatan dengan preferensi politik pemerintah. Dalam konteks ini Presiden Joko Widodo. Itu persoalannya saya kira, sehingga data ini sebaiknya kita respon sebagai satu mekanisme wake up call gitu ya, agar semua memberikan perhatian oversight pada proses pemilu, terutama dalam konteks menjaga pemilu sebagai instrumen luhur dari demokrasi kita. Begitu Mas Bremana. Tapi apakah temuan yang ditemukan oleh Anda dan juga rekan-rekannya sudah disampaikan ke Bawaslu, Pak Halili? Saya kira memang secara khusus belum ya. Pak Han sudah tahu mengenai hal itu. Tapi kalau kita merujuk pada apa yang kemarin sebenarnya juga sudah disampaikan oleh kawan atau rekan kami ya, Direktur Imparsial ya, bahwa apa yang ada di data kami itu barangkali hanya puncak dari sebuah fenomena gunung es gitu, yang tidak kelihatan itu jauh lebih banyak. Jadi karena Pak Abhan dan tim itu sudah memiliki sejumlah perangkat sekaligus anggaran untuk melakukan pencegahan dan penanganan atas kecurangan pemilu, saya kira memang berada dalam posisi yang tepat untuk Bawaslu itu bertindak dengan atau tanpa laporan dari kami masyarakat sipil juga publik. Saya kira itu. Baik, saya ke Pak Abhan dulu. Pak Abhan, ini kan melihat ada temuan yang ditemukan oleh Imparsial dan juga beberapa lembaga lainnya. Ada 121 sejauh ini. Pak Abhan melihatnya, apakah hal ini menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh Bawaslu, terlebih lagi ini mendekati hari pencoblosan, Pak? Ya. Menurut saya bahwa apa yang menjadi temuan teman-teman di lembaga pemantau itu kan, saya kira ini menjadi penting bagi Bawaslu. Bawaslu saya kira bahwa bekerjanya tidak hanya menunggu saja laporan dari publik, tetapi juga bisa menjadi bagian dari temuan. Jadi kan harus aktif ya, temuan itu keaktifan dari pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu itu. Saya kira apa yang menjadi temuan dari teman-teman tadi di Setara dan lainnya, lembaga-lembaga lain, saya kira itu penting untuk segera Bawaslu menindaklanjuti atas laporan itu, karena ini soal menjaga integritas proses dan nanti integritas hasil itu kan. Legitimasi hasil pemilu itu juga tidak bisa lepas dari prosesnya seperti apa. Kalau prosesnya ada banyak pelanggaran, tentu ini akan mengurangi nilai dari legitimasi hasil dari pemilu ini ya. Itu yang menurut saya penting, dan saya kira apalagi ini menjelang masa tenang ya, di masa tenang dan menjelang masa pemungutan suara, saya kira hal-hal yang laporan-laporan maupun temuan itu harus segera tidak lanjuti. Dan tentunya juga masyarakat pemantau juga segera untuk meneruskan atau melapor kepada Bawaslu, karena apa? Waktu pelaporan ini sangat terbatas 7 hari. Persoalan apakah nanti Bawaslu tidak lanjut atau enggak, menurut saya itu yang nanti kita sama-sama pertanyakan eksistensi Bawaslu-nya. Kalau kenapa laporan ini seandainya sudah lengkap syarat formil material tapi tidak ada lanjut itu kan. Tapi menurut saya perlu kawan-kawan pemantau dan NGO yang lain ini juga ketika ada dugaan pelanggaran segera dilaporkan pada Bawaslu, dan sama-sama kita kawal Bawaslu untuk independen, mandiri, dan betul profesional
dalam menegakkan aturan ini. Karena Bawaslu sebagai wasitnya dalam pemilu ini maka harus adil dan harus profesional. Saya kira itu, Mas. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Ilham. Pak Ilham, ini kalau Anda melihat fenomena yang terjadi sekarang ketika ada indikasi kecurangan yang ditemukan oleh NGO terkait dengan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara, apakah hal yang sama juga Anda temukan ketika Anda menjabat sebagai Ketua KPU maupun dulu ketika menjadi komisioner, Mas? Pak Ilham, untuk audionya belum dibuka, Pak. Pak Ilham bisa dengar suara saya, Pak? Baik, kita sambil menunggu Pak Ilham, saya akan ke Pak Halili lagi nih, Pak. Pak Halili, ini kan... Ya, Pak Ilham sudah bergabung bersama kami kembali, suaranya. Suara saya bisa didengar? Baik, bisa saya dengar ya, Pak. Oke, Pak. Pak Ilham, saya ulangi kembali pertanyaannya. Tadi kan temuan dari NGO ini menemukan bahwa ada penyimpangan aparatur negara yang menjadi salah satu dari ratusan kecurangan yang ditemukan. Apakah kondisi yang sama juga ditemukan oleh Anda ketika sedang menjabat sebagai Ketua KPU maupun sebagai komisioner? Pak Ilham. Ya, Pak Ilham, kami masih belum bisa mendengar suara Anda, Pak. Suaranya hilang kembali. Saya sementara ke Pak Halili lagi. Pak Halili, terkait dengan temuan yang Anda temukan bersama dengan rekan-rekan ini, Pak. Ini kan tidak hanya terkait dengan penyimpangan aparatur negara. Ada juga indikasi bahwa ini menguntungkan partai-partai tertentu. Apakah ini juga menjadi sorotan dari Anda dan rekan-rekan, Pak? Iya betul, kami memang memberikan sorotan serius pada aspek ini. Kita tahu bahwa kecurangan, mobilisasi, penyimpangan aparatur negara ini tentu saja bukan sesuatu yang sifatnya datang dari rumah kosong. Pasti ada intensi politik, ada sesuatu yang dituju dari desain besar kecurangan itu. Maka kalau kita cek misalnya data, itu memang dari 121 kasus-kasus besar yang kami identifikasi, 112 diantaranya itu secara terbuka itu memang diintensikan untuk menguntungkan kandidat tertentu. Itu problemnya. Dan sebagian besar kecurangan itu berkaitan dengan otoritas, berkaitan dengan kekuasaan politik, sehingga kita katakan dalam konteks ini pada akhirnya ya publik yang harus memberikan semacam dalam tanda petik oversight ya atas apa yang berlangsung di TPS besok lusa untuk memastikan bahwa suara kita itu tidak dicurangi oleh pihak-pihak yang bisa merekayasa, mengopasi kemungkinan saluran-saluran voting yang kita miliki, mulai dari di tingkat TPS, kemudian di kecamatan dan seterusnya sampai diumumkan oleh KPU. Saya kira begitu, Mas. Bagaimana? Baik, kita kembali ke Pak Ilham. Pak Ilham bisa dengar suara saya, Pak? Sangat bisa dengar. Suara saya bisa didengar? Baik, suaranya sudah muncul, Pak Ilham. Kembali saya tanyakan ke Pak Ilham. Ini kan saya kalau nggak salah nih Pak ya, ketika periode lalu, sepertinya saya tuh tidak ataupun jarang mendengar adanya penyimpangan terkait pemilu yang melibatkan aparatur negara. Apakah hanya saya saja atau ketika Anda menjabat, Anda juga menemukan hal yang sama atau hanya terjadi ketika di pemilu tahun ini aja, Pak? Ya, saya kira zaman kami ketika itu, saya dan Pak Aban, bekerja sama dengan Bawaslu untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan terhadap potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Misalnya saja penggunaan fasilitas negara itu dari awal kami lakukan sosialisasi agar kemudian para pejabat negara, ASN atau siapapun aparatur negara tidak boleh kemudian menggunakan fasilitas negara untuk memenangkan calon tertentu atau untuk kampanye. Nah, yang kedua yang saya lihat di sini sekarang adalah terjadi pembiaran oleh Bawaslu periode ini terhadap temuan-temuan masyarakat yang dengan telanjang mata kita bisa lihat bahwa itu adalah pelanggaran, ya, tidak tegas, artinya dalam artian tindakan-tindakan yang selama ini dilakukan oleh Bawaslu yang dianggap oleh masyarakat misalnya saja itu adalah pelanggaran ketika dilaporkan, kemudian diberikan statement oleh Bawaslu bahwa itu tidak melanggar.
Nah ini yang terjadi, kemudian muncullah pembiaran-pembiaran tersebut yang sehingga menyuburkan ke pelanggaran-pelanggaran ini, karena memang tidak tegasnya penyelenggara pemilu gitu ya. Dan juga tentu saja saya ingin ingatkan kepada Bawaslu dan KPU bahwa Bawaslu dan KPU saat ini banyak sekali problem seperti di KPU kemarin ada putusan DKPP terkait dengan pendaftaran calon presiden, kemudian juga verifikasi partai politik dan sebagainya. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap KPU dalam menjelang hari H pemilu ini juga tentu menjadi problem. Seperti Pak Abar singgung tadi, ada legitimasi yang terganggu di sini karena penyelenggara pemilu yang tidak perform. Kemudian teman-teman NGO juga menemukan 121 temuan ini. Nah mungkin juga salah satu alasan kemudian teman-teman NGO tidak melaporkan kepada Bawaslu, salah satunya muncul kekhawatiran ada terjadi pembiaran juga, ya. Walaupun tadi Mas Aban bilang walaupun tidak ditindaklanjuti, paling tidak dilaporkan. Tetapi ketika tidak dilaporkan, tidak ditindaklanjuti, ini problem buat penyelenggaraan pemilu kita. Sehingga legitimasi penyelenggara pemilu kita ini dilaksanakan dengan penuh kecurangan dan juga dengan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undangan. Nah, tentu ini menjadi masalah bagi penyelenggara pemilu kita. Nah, saya ingin ingatkan kepada penyelenggara pemilu untuk kemudian strict kepada aturan, strict kepada etika penyelenggara pemilu, bahwa teman-teman adalah penyelenggara pemilu yang mandiri seperti yang termaktub dalam konstitusi. Ini nggak main-main penyelenggara pemilu, karena ini ada kepercayaan masyarakat yang kita jaga, dan juga tentu kondisi negara yang harus kita jaga bersama. Pemilih pemimpin ini harus kemudian sudah diatur sedemikian rupa dalam aturan-aturan tertentu. Jadi ini tidak boleh dilanggar dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Demikian, Mas. Ya, saya tanyakan ke Pak Afhan. Pak Afhan, apakah Anda setuju, Pak, terkait dengan laporan-laporan dari NGO maupun masyarakat yang ada di pemilu kali ini sedang dibiarkan dalam tanda kutip oleh Bawaslu yang sekarang sedang menjalankan pengawasannya? Saya melihatnya begini, bahwa Bawaslu saat ini terlalu normatif ya, artinya kurang progresivitas dalam menangani berbagai laporan maupun temuan ya. Kalau memang bekerja Bawaslu dasar undang-undang, tetapi tentu progresivitas dalam menindaklanjuti temuan maupun laporan itu dibutuhkan ya, agar tidak terjadi tadi penilaian masyarakat dan publik bahwa ternyata Bawaslu nggak bisa bekerja atau tidak bisa maksimal. Jadi ada rasa semacam mungkin tidak berani ya untuk menindaklanjuti hal-hal yang sifatnya nanti berdampak pada persoalan siapa dulu yang dilaporkan dan sebagainya. Saya kira sebagai penyelenggara tidak boleh begitu ya. Sebagai penyelenggara harus mandirinya, saya kira penting ya, independensinya, profesionalitas, dasar undang-undang oke, ya. Tapi kemandirian itu menjadi hal yang utama dan integritas sebagai penyelenggara. Karena sekali lagi ini dipertaruhkan ya, proses ini pada penyelenggara, ya tidak hanya di Bawaslu maupun di KPU, ya penyelenggara ini harus betul-betul independen, ya objektif dan profesional dalam melakukan tugas. Kalau ini tidak dilakukan, maka tentu akan menjadi catatan-catatan sejarah ya, pemilu yang misalnya diklaim banyak pelanggaran tapi nggak lanjut, kemudian pemilu yang cacat prosedural dan cacat hasil dan sebagainya. Itu yang saya kira yang kita khawatirkan. Artinya tinggal ini hari pemungutan besok, maka eksistensi penyelenggara harus independen, objektif ya, dan profesional itu menjadi penting. Ya, mumpung besok kita akan coblos ya Pak ya, kita belum masuk ke rekapitulasi, belum ditentukan siapa presidennya, tetap harus profesional.